Pemirsa, keluarga Brigadir Joshua Huta Barat menilai penempatan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo di Patsus Makobrimob akan mempermudah proses penyidikan untuk bisa mengungkap kejanggalan kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Rumah kediaman orang tua Brigadir Joshua di Kompleks Sekolah Dasar Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi tampak sepi dari aktivitas. Sesekali ayah Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat, menemui tamu yang datang ke rumahnya. Melalui televisi, Samuel mengikuti proses pengusutan kasus kematian anaknya. Samuel mengapresiasi tim sus yang dibentuk oleh Kapolri dalam rangka mengusut kematian anaknya yang dinilai janggal. Samuel menilai penempatan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo di Patsus Makobrimob akan mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap kejanggalan kematian Brigadir Joshua. Kita ya mengapresiasi kinerja Pak Listio Sigit selaku Kapolri yang sudah berupaya begitu gigih Pak Listio Sigit untuk menuntaskan permasalahan ini. Bukan ditahan ya, diamankan di Makobrimob menurut berita yang di media. Mungkin ya biar lebih efektif penyidiknya. Kiranya hasilnya nanti memuaskan kita semua. Sementara itu, melalui pengacaranya, Baradae mengirim surat permintaan maaf kepada keluarga Brigadir Joshua. Hari Sabtu, mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo telah dibawa dari Bareskrim Polri dan diamankan di tempat khusus atau Patsus di Makobrimob dalam rangka pemeriksaan terkait pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendorong Polri menjerat pidana mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat. Sugeng menilai Sambo tidak boleh hanya diproses pelanggaran etik saja, tetapi juga harus diproses pidana. Sugeng mengatakan pengambilan CCTV di rumah dinas Sambo sudah masuk dalam ranah pidana, yakni obstruction of justice. Sugeng juga menyebutkan tindakan dilakukan Sambo merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu, Sugeng berharap pemeriksaan kode etik Sambo bisa dipercepat dan menghasilkan keputusan berupa pemecatan secara tidak hormat. Ia juga berharap para anggota Sambo turut diproses dan dikenakan sanksi serupa. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom masih dengan Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri 2008-2009, dan juga sudah bergabung bersama kami Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Huta Barat, dan juga Profesor Hermawan Sulistyo, Kepala Pusat Studi Keamanan Nasional Universitas Bayangkara. Selamat malam Prof. Kiki, selamat malam Bang Johnson, selamat malam Pak Susno. Selamat malam Rio, selamat malam Mas Kiki. Selamat malam Mas Aryo, selamat malam Pak Johnson, selamat malam Prof. Kiki. Baik, saya ke Bang Johnson dulu. Bang Johnson, Anda sebagai kuasa hukum Brigadir Joshua Huta Barat melihat hari ini Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator ke LPSK dan mencabut BAP-nya. Bagaimana dari pihak keluarga dan juga pengacara melihat kedua kondisi ini, Bang Johnson, silakan. Ya, situasinya menjadi kembali simpang siur ya kan. Karena yang lalu-lalu selalu saja diumumkan oleh Komnas apa yang dijelaskan oleh Baradae ya, yang kalau didengar keterangannya kan sadis. Dan sekarang BAP-nya dicabut dan lawyernya bilang bahwa itu BAP palsu dan lain sebagainya ya kan. Ya. Kemudian ada perkembangan lagi sekarang ini ada tersangka lain RR, pasalnya juga bertambah 340, kemudian supir. Jadi saya kira ini baru pintu masuk ya. Cuman bagaimana sekarang kita menjaga agar seluruh proses ini sesuai dengan pro justisia dan sesuai juga dengan standar-standar prosedur. Karena ini taruhannya nanti seluruh berkas ini kalau tidak diselesaikan secara benar, taruhannya adalah berkas ini kan akan dibawa ke pengadilan ya. Maka ini bisa saja salah orang, peradilan sesat dan lain sebagainya. Akan tetapi sekarang kan muncul persoalan yang sangat besar bagi institusi ini. Dia udah terkena masalah soal kasus ini, sementara institusinya bermasalah. Kenapa? Ya karena Sambo ini kan bukannya polisinya polisi atau dewanya polisi, tapi dia juga kan ketua Satgasus, ya, yang menangani kasus dan pasukannya banyak, bersenjata juga. Nah, saya kira ini dua hal yang juga harus diproses agar institusi ini bisa kita kembalikan dan kita tegakkan. Walaupun sekarang prioritasnya tentu adalah penyelesaian berkas pembunuhan, rencana
pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan berat junto pasal 55, pasal 56. Saya kira itu yang harus sekarang ini kita kawal. Baik, Anda melihat dengan ada konstruksi pasal, ada pasal 340 yang dikenakan ke Brigadir Riki Rizal, apakah ini juga sudah diantisipasi sebelumnya oleh pengacara dari Brigadir Joshua, Bang Johnson? Iya, sudah diantisipasi karena pertanyaan besarnya adalah apakah dia disiksa dulu baru dibunuh, ya kan? Karena kita menemukan otopsi yang kedua itu masih banyak luka-luka, organ tubuhnya hilang, ya kan? Walaupun kita tentu sebagai orang profesional harus menunggu hasil otopsi kedua. Tapi dokter-dokter yang menjadi saksi kita sudah menjelaskan kan apa-apa saja yang terjadi. Jadi ini masih jauh dan harus hati-hati sekali ya. Apalagi Eliezer seperti itu, jadi saya kira dia harus dilindungi. Tapi saya bersyukur Ibu Putri mulai juga muncul bersama anak putrinya. Saya tentu berdoa agar keluarga ini diberikan kekuatan sehingga bisa ikut mendorong agar apa yang sebenarnya terjadi di sini. Memang kelihatannya kan kalau dilihat dari perbuatannya sadis sekali ini kok. Begitu para jenderal-jenderal ini terhormat, jaringan gerombolan-gerombolan ini kok sadis sekali, padahal ini orang-orang profesional yang menurut saya seperti saya sebenarnya kayak nggak masuk di akal, tapi ini terjadi gerombolan-gerombolan ini, obstruction of justice seperti ini. Bagaimana kita berpuluh-puluh tahun membangun institusi ini supaya profesional, tapi untuk perkara yang kayak begini justru tindakan-tindakan seperti ini yang terjadi menurut saya. Dan kita harus bergerak cepat, bergandengan tangan, mendorong agar kasus ini segera diselesaikan. Tapi jangan sampai segera tapi malah peradilan sesat nanti. Bahaya bagi negara ini menurut saya. Baik, saya ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, apa yang menjadi concern dari pengacara dari Brigadir Joshua yang disebutkan oleh Bang Johnson tadi tentunya harus dikonfirmasikan melalui barang bukti yang ada. Sementara CCTV, HP korban, TKP itu juga sudah tidak selamanya utuh kondisinya karena kejadian di hari Jumat baru ada rilis di hari Senin. Bagaimana Prof. Kiki melihat kedua hal ini? Apakah ini bisa nanti lantas mengkonfirmasi dugaan-dugaan yang disebutkan dari Bang Johnson tadi, Prof. Kiki? Ya, kalau dugaan sih boleh-boleh saja ya, tapi apa saja kan bisa. Tapi ini kan butuh waktu yang harus dipercepat gitu. Contoh nih, kan barang bukti fisiknya itu kan nggak ada, dibersihin semua. HP yang disita itu HP baru. HP lamanya apakah dibuang ke laut atau dibuang ke udara, mau dibuka pembicaraan rekaman sebelumnya kan sulit. Kalau pakai WA dia harus izin ke Amerika, itu butuh 4-6 minggu, mungkin 8 minggu gitu untuk mendapatkan izin dari Amerika gitu. Ya, tapi saya setuju bahwa ini profesional. Tapi saya percayalah, nggak mungkin lah gerombolan-gerombolan yang kata Johnson itu tadi bisa merajalela. Ini kan ada gerombolan polisi baik juga, bintang 3 loh, bintang 3, Wakapolri itu di Makayasa bintang 3, dokter dari UI lagi itu, dari UI sekolah masternya, doktornya, lalu ada Kabah Intelkam Adi Makayasa bintang 3. Lalu ada lagi bintang 2 yang Adi Makayasa juga. Masa Adi Makayasa semua nggak dianggap nih sama Johnson kan? Hanya karena gerombolan. Kalau pemimpin gerombolannya Johnson ya iyalah gitu. Baik. Nah, janganlah kita mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan. Dan mereka ini yang paling senior semua sekarang di polisi. Kan nggak mungkin mereka pensiun terus namanya buruk terus dihujat terus. Ternyata di Makayasa nggak bisa kerja gitu. Ternyata dia masuk angin atau kena COVID kan nggak bisa juga gitu. Baik, saya ke Pak Susno dulu, Prof. Kiki. Pak Susno, bagaimana Barreskrim bisa ataupun institusi Polri bisa menjaga ekspektasi masyarakat agar bisa bekerja secara profesional, tidak terpengaruh tekanan kiri kanan maupun atas bawah, Pak Susno? Saya yakin dia bisa, apalagi Pak Kiki tadi sudah bicara
Mudah-mudahan, saya yakin itu bahasa ungkapan hati, bukan hiperbolis ya. Kalau hiperbolis itu untuk mancing supaya kerja bagus. Dan saya yakin karena dibentuknya tim khusus ini, hasilnya sudah kelihatan. Apalagi ini perintah presiden. Presiden itu kan panglima tertingginya polisi juga. Kalau main-main dengan presiden, ya langsunglah melanting gitu. Apalagi kata Pak Kiki tadi di akhir masa jabatan. Tapi apapun yang diharapkan, apapun yang diyakinkan dengan berbagai pangkat, pendidikan dan sebagainya, tetap kita harapkan adalah tindakan nyata. Tindakan nyata nanti bagaimana? Ya mari kita lihat, bisa nggak menyelesaikan ini? Bisa nggak mencari intelektual dadernya? Tapi saya kelihatannya bisa. Karena apa? Dia sudah berani memasang pasal pokok ditambah pasal 55. 55 dan 56 ya Pak Susno ya? Iya, 55 dan 56 gitu. Ya. Ini kan berarti hanya tidak diumumkan aja pada kita karena supaya tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Ini pasti mereka udah tahu, wah ini ngarahnya ke sini gitu. Apalagi Pak Johnson sering datang ke Mabes, Pak Johnson ini pura-pura nggak tahu aja ini. Biasa, Pak Johnson kalau di sini apalagi ada Pak Kiki dia gini-gini, sebenarnya udah tahu itu. Oke. Udah di kantongnya itu. Artinya konstruksi pasal 340, ada pasal 55 dan 56 ini membuktikan adanya keyakinan dari penyidik untuk menjerat para pelaku, terutama pelaku utama ya, seperti Pak Susno. Bukan keyakinan saja. Penyidik itu kan tidak hanya model dukun yakin, tapi ada alat bukti ya. Tapi kita nggak boleh menduga-duga, apalagi mengecas bahwa si A, si B. Sedangkan hasil daripada penyidik juga harus dibuktikan di pengadilan secara terbuka. Dan juga masih ada kesempatan daripada terdakwa untuk membela diri gitu. Tapi tidak langsung dibuka semuanya gitu. Walaupun Pak Johnson udah tahu itu senyumnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi usai pariwara. Bapak-bapak, dialog kita malam hari ini di MNC News Prime. Pemirsa tetaplah bersama kami.